Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maisarah dari Prodi Biologi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Araniri, Banda Aceh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mendeskripsikan potensi komoditas, permasalahan, dan kearifan lokal dalam pengendalian hayati di Gampung Sari Aceh. Salah satu komoditas pertanian yang sering dibudidayakan setelah tanaman padi di kawasan Sari Aceh adalah ubi jalar atau Ipomea batatas. Saya mengambil beberapa lahan di daerah ini untuk diamati. Dengan kondisi lingkungan di daerah ini, maka komoditas ini sangat cocok dibudidayakan dikarenakan sesuai dengan kebutuhan ubi jalar. Ubi jalar atau Ipomea batatas adalah tanaman jenis umbi-umbian. Ubi jalar baik dibudidayakan pada dataran rendah hingga dataran tinggi, seperti di Sari Aceh. Ubi jalar ditanam dengan menyetek batang, namun karena terus-menerus dapat menurunkan kualitas, maka petani terkadang menumbuhkan umbinya kembali. Bibit ubi ditanam pada bedengan dengan jarak antara lubang adalah 30 cm. Dalam membudidayakan ubi jalar atau Ipomea batatas, ada beberapa hama yang menyerang tanaman ubi jalar seperti penggerek batang, puru, kumbang daun kura-kura, penggulung daun, kutu kebul, kepik coklat, uret, dan ulat daun. Namun, hama boleng atau Chilas formicarius merupakan hama utama pada tanaman ubi jalar, terutama yang diusahakan di lahan kering dan dapat menurunkan hasil sebanyak 10-80%. Hama tersebut juga dapat menyerang umbi yang disimpan di dalam gudang. Permukaan kulit umbi yang terserang menjadi berlubang-lubang dan berbau busuk yang khas. Umbi yang terserang rasanya akan pahit dan berbahaya bagi kesehatan manusia. Pengendalian terpadu hama boleng dilakukan dengan memadukan komponen-komponen pengendalian, yaitu: pertama, sanitasi lahan dari sisa panen atau umbi dan batang yang terserang. Yang kedua, bercocok tanam, yaitu penggunaan bibit sehat, pembumbunan, pengairan, penggunaan mulsa, rotasi tanaman dengan tanaman yang bukan inang, dan tumpang sari dengan tanaman lain. Yang keempat, pengendalian secara kimiawi dilakukan dengan perendaman stek dalam insektisida selama 20 menit atau menggunakan insektisida bentuk butiran yaitu karboforan pada umur 45 hari. Namun, masyarakat belum menggunakan pengendalian secara nabati atau alami seperti pemanfaatan agen-agen biologi seperti jamur Beauveria bassiana. Dan gulma harus selalu dibersihkan supaya tidak berkompetensi merebut unsur hara ubi jalar serta tidak mengundang tikus sebagai hama. Cukup sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.